Halo, selamat sore semuanya, rekan-rekan semuanya. Semoga semuanya masih semangat karena ini adalah sesi menjelang sesi akhir ya pastinya ya. Karena kita pasti akan menuju untuk sesi akhir gitu ya. Selamat datang semuanya di event Mekari Conference 2024. Perkenalkan saya Elia Sujaya selaku Head of People Operations di Mekari yang akan memandu sesi hari ini dan sore ini bertema Gen Baby Boomer XYZ, Fostering Multi-Generational Collaboration for Collective Growth, di mana kita akan mengulik insight seputar dinamika kolaborasi dunia kerja antara generasi baby boomers yang lahir antara 1946 sampai 1964, kemudian generasi X lahir 1965 sampai 1980, generasi milenial atau generasi Y lahir 1981 sampai 1996, dan generasi Z lahir 1997 sampai 2012. Oke, saat ini pastinya saya bersama hadir pembicara-pembicara terkemuka di bidangnya. Yang pertama ada Bapak Adam Armansyah, beliau selaku Senior Principal di Konferi. Pak Adam Armansyah adalah seorang profesional di bidang sumber daya manusia dengan pengalaman lebih dari 15 tahun dalam memberikan nasihat strategis kepada top manajemen di Indonesia dan di luar negeri. Pak Adam memiliki berbagai keahlian termasuk keahlian dalam bidang remunerasi, pengembangan organisasi, dan manajemen talenta. Selain bekerja di sektor perbankan Indonesia, ia juga pernah bekerja dengan klien-klien di sektor energi, ketenaga listrikan, pertambangan, telekomunikasi, dan real estate. Selanjutnya, narasumber kita yang kedua adalah Mbak Hanifa Ambadar. Beliau selaku founder dan CEO dari Female Daily Network. Mbak Hanifa adalah seorang pengusaha dan pakar komunitas yang berpengaruh di Indonesia yang dikenal luas sebagai pendiri dan CEO Female Daily Network atau FDN, platform kecantikan dan gaya hidup terkemuka di Indonesia. Dengan latar belakang di bidang bisnis dan pemasaran, Mbak Hanifa telah berhasil mentransformasi FDN dari sebuah blog kecantikan kecil menjadi sebuah komunitas online yang komprehensif dan media yang kuat, yang melayani jutaan wanita di seluruh Indonesia. Pendekatan inovatif dan dedikasinya untuk memberdayakan perempuan melalui teknologi dan mengubah lanskap kecantikan Indonesia telah memberinya banyak penghargaan di industri ini. Mari kita berikan sambutan untuk Mbak Hanifa Ambadar. Dan pastinya narasumber kita yang terakhir adalah Mas Rafif Adhikara. Beliau selaku founder dari Photomatics Group atau kita sebut dengan Mas Dika. Ya, Mas Dika Adhikara adalah lulusan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Mas Dika memulai bisnisnya dari nol dengan menawarkan layanan foto booth mobile kepada semua orang, rekan-rekannya, dan untuk ulang tahun teman-temannya. Bisnis Mas Dika berasal dari frustasinya karena kesulitan menggunakan foto booth dan menjadikannya sebagai ide untuk membangun bisnis ini. Mari kita berikan sambutan untuk Mas Dika. Oke, pastinya terima kasih banyak untuk Pak Adam, Mbak Hanifa, dan Mas Dika untuk kehadirannya ke Mekari Conference 2024. Pastinya kita sangat appreciate untuk insight-insight yang akan dihadirkan di sesi sore hari ini. Mungkin kita langsung saja masuk ke point of discussion-nya kita gitu ya. Ini mungkin pertanyaannya untuk semuanya, nanti mungkin bisa dimulai dari Pak Adam dulu ya Pak. Oke, menurut tahun kelahiran Anda, Pak Adam adalah boomer, kemudian Mbak Hanifa adalah Gen X, dan saya sendiri mewakili dari milenial atau Gen Y, dan Mas Dika adalah Gen Z. Menurut Anda masing-masing dan tentunya saya juga, bagaimana setiap generasi berbeda dalam dunia profesional dan apa keistimewaannya baik dari sisi positif maupun dari sisi negatif. Silakan Pak Adam. Terima kasih, selamat sore Bapak Ibu. Mungkin satu hal yang perlu saya luruskan, saya bukan boomer beneran ya. Tapi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kalau kami lihat dan coba karakteristikkan gitu ya, generasi baby boomers yang lahir dari era 1946 sampai 1960 kalau nggak salah ya. Artinya kan kita baru merdeka.
Kita baru merdeka berarti orang tua kita yang memang bekerja keras mengisi kemerdekaan, mungkin suasananya belum seperti sekarang, belum semudah sekarang. Jadi dari work ethics-nya mereka cukup kuat, ya. Kesempatan kerja mungkin masih terbatas sehingga loyalitas, sehingga lifetime employment itu juga masih banyak gitu ya. Bukan berarti itu salah, bukan berarti yang juga mungkin 100% benar gitu ya, tetapi paling tidak kita bisa saling mengapresiasi dan coba memahami kondisi yang ada sekarang. Kalau kemudian kita masukkan ke dalam konteksnya sekarang, tentunya boomers ini yang paling panjang pengalamannya, gitu ya, dengan berbagai kondisi yang mereka sudah lewati, gitu ya. Mulai dari mungkin orde lama, orde baru, transisi dan sebagainya, yang mungkin belum ada internet sampai akhirnya sekarang ada WhatsApp gitu ya. Jadi hal-hal tersebut saya rasa masih bisa digunakan sebagai salah satu referensi dalam kita menentukan ke depannya mau seperti apa nih. Supaya juga kalaupun nanti ada hal-hal yang perlu diwaspadai, perlu hal-hal yang memang perlu dipikirkan, itu juga bisa menjadi referensi. Satu hal juga yang mungkin berbeda dengan generasi sesudahnya, mereka bisa dibilang tidak terlalu teknologi savvy, gitu ya. Jadi di beberapa kesempatan mereka mungkin perlu bantuan dalam hal mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi tersebut, baik yang sifatnya rutin maupun yang sifatnya ad hoc gitu. Tetapi secara team oriented mereka cukup paham, kolaborasi mereka cukup paham, dan satu hal juga mereka sangat bisa menjadi mentor yang baik selama kita bisa menjaga atau kita bisa meng-establish komunikasi yang baik juga. Mungkin itu dulu. Thank you. Terima kasih Pak Adam. Selanjutnya silakan langsung Mbak Hanifah. Oke, terima kasih Mbak El. Halo, selamat sore semuanya. Sayangnya saya nggak bisa klarifikasi kayak Pak Adam. Saya benar memang Gen X, walaupun mepet sebenarnya agak-agak ke Gen Y juga. Tetap disclaimer. Kalau ngomongin kerjasama dengan generasi yang berbeda, sebenarnya kalau di Female Daily Network sendiri, kalau tadi kaitannya dengan baby boomers, kita nggak banyak kerjasama dengan baby boomers. Jadi aku sendiri nggak bisa share perspektif gimana kerja dengan baby boomers. Cuma karena aku juga di Kadin kewirausahaan, di mana di sana lumayan banyak bapak-bapak. Jadi kalau ngelihat mereka tuh pinter banget basa-basi ya. Senang basa-basi, senang ngobrol, paham politik dan tahu banget tentang connecting the dots gitu. Jadi sebenarnya itu bagus banget buat bisnis gitu. Tapi karena senang basa-basi kadang-kadang meeting tuh jadi lebih panjang gitu kan, atau meeting yang sebenarnya bisa email aja gitu tapi jadinya meeting. Nah karena aku mewakili generasi X, menurut aku sendiri generasi X itu lumayan mandiri ya, kita tuh self-reliance banget, apa-apa ngulik dan mencoba melakukan itu sendiri gitu. Zaman aku dulu nggak ada semua tutorial di YouTube, life hacks gitu itu belum ada gitu, jadi semuanya tuh harus mencoba sendiri gitu. Dan kita juga dibesarkan dengan orang tua yang lumayan workaholics, benar-benar terstruktur banget gitu waktunya, kerjanya tuh benar-benar 9 to 5, nggak bisa diganggu, nggak ada smartphone juga gitu. Dan baru ketemu tuh sore atau malam, makan malam bareng, jadi hari-harinya tuh benar-benar sangat-sangat terstruktur gitu. Dan karena orang tua kita dulu tuh lumayan workaholic, jadi Gen X tuh nggak paham work-life balance itu apa gitu. Karena work is a big part of life gitu kan, jadi nggak paham gitu. Terus
ya itu tadi kita suka sesuatu yang sangat terstruktur karena di zaman dulu juga misalnya kita mau nonton TV kan gak banyak juga ya channel ya udah tahu acara TV apa jam berapa gitu jadi kalau mau nonton TV ini harus mandi jam berapa yang kayak gitu tuh udah hari-harinya udah sangat-sangat terstruktur. Dan kita juga cukup adaptif dalam perubahan gitu ya karena mengalami banyak sekali dari dulu yang kalau kaitannya sama TV lagi dulu channel TV ya cuma satu gitu kan ngalamin banget dari TV yang bentuknya kotak sabun gak ada remote-nya sampai yang sekarang smart TV dan kita bisa mengoperasikannya. Mungkin kalau generasi orang tua ya paham ada segala macam OTT gitu, cuma mereka nggak bisa mengoperasikannya gitu. Kalau kita masih lumayan mahir lah gitu. Jadi kurang lebih itu sih gambaran tentang Gen X. Oke, kalau tadi Pak Adam menyebutkan lebih ke tech savvy-nya belum sampai di sana gitu ya Pak ya. Mungkin kalau Mbak Hanifah sendiri dari generasi X sudah mulai gitu ya, sudah mulai tahu juga tadi dari perkembangan TV tabung juga udah mulai gitu ya. Tapi yang sangat menarik adalah tentang work life balance juga gitu ya, sama mungkin dari sisi kemandirian. Nah, kita penasaran banget nih kalau Gen Z gimana sih gitu ya. Mungkin kalau kita ngebahas tentang work life balance ataupun mandiri. Nah, kalau pendapat dari Mas Dika sendiri gimana? Oke, halo semua teman-teman, thank you Makari udah undang aku ke sini sama senior-senior Mbak Hanifah, Pak Adam, sama Mbak El juga. Untuk generasi lain kan mungkin sudah cukup dijelaskan ya, jadi aku spesifik aja ke Gen Z. Gen Z itu paling sering diomongin ya guys, akhir-akhir ini bener kan? Gen Z itu lahir di mana era teknologi itu berkembang sangat cepet banget. Contohnya, aku kelas 6 SD, Mbak El, aku udah main Facebook. Aku udah chatting-chattingan sama temen di Facebook, kelas 6 SD. Sampai sekarang Facebook itu usernya di Indo udah kalah sama yang lain lah gitu kan. Jadi perubahannya dalam 10 tahun secepat itu gitu. That's why mindset kita itu believe semua hal ada shortcutnya gitu Mbak. Semua hal ada jalan pintasnya, jalan termudahnya. Gimana cara kita bisa selesaikan masalah itu, gimana cara kita bisa sampai ke titik yang kita mau gitu. Nah, itu bikin kita punya plus point. Kita bisa multitasking, kita kerja bisa cepat, kita bisa tektokan sana sini itu cepet banget gitu. Tapi ada minusnya juga nih Mbak. Minusnya itu menurut aku pribadi berdasarkan pengalaman aku mengelola tim yang mostly Gen Z ya. Minusnya adalah kita itu sering dinilai sama generasi lain tuh agak gerasak gerusuk gitu. Seakan-akan oh ya ini yang kita pengen lakukan belum siap jadi tapi kita main execute aja gitu. Kalau Gen Z sih aku lihat seperti itu sih Mbak El. Oke, gerasa gerusuk di sini kan mungkin kalau orang berpikir kayak bener gak sih kerjanya gitu ya. Mungkin itu juga yang dialami gitu ya sama Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Mungkin ada hal yang perlu diluruskan juga kalau misalkan Gen Z bilang kerja menjadi lebih cepat gitu ya. Sebenarnya bukan berarti baby boomer atau Gen X ataupun milenial juga kerja tidak cepat gitu ya Bapak Ibu ya. Cuman lebih ke arah mungkin kita banyak strategiknya, lebih kayak berpikir poin-poin tertentunya dan lain-lain gitu ya kalau yang bisa saya tangkap. Oke. Nah kemudian ada pertanyaan lanjutan nih untuk Mas Dika. Jika dapat diestimasi dalam bentuk percentage, berapa sih Mas proporsi masing-masing generasi yang bekerja di Photometrics? Itu satu, mengingat bahwa Photometrics ini dari jenis usaha yang sangat mentargetkan generasi Z ke bawah. Dan dari pengalaman pribadi Mas Dika sendiri sebagai CEO di usia muda, apakah pernah mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan nih dari karyawan yang memang berasal dari generasi yang lebih senior? Dan gimana sih cara Mas Dika menyikapi hal tersebut? Oke, kalau dari ratusan timku sih jujur 95% of them are Gen Z gitu. Jadi cuma 1-2 orang lah yang gak Gen Z. Cuman aku jujur sering interact sama Gen Z as a business partner atau klien gitu. Nah tantangannya atau challengesnya apa sih? Menurut aku yang paling aku rasakan adalah gimana caranya perbedaan aku sama generasi lain itu untuk memvalue diri kita gitu Mbak. Jadi ada perbedaan pandangan di situ. Kalau cara Gen Z memvalue diri adalah
Kita memvalue diri based on apa yang sudah kita achieve, apa yang sudah kita kerjakan dengan benar, apa yang sudah kita lakukan dengan smooth dan all good gitu loh Mbak, selesai gitu. Itu kita jadikan sebuah benchmark kayak, oh ya saya udah pernah ngerjain ini berarti saya bisa kerjain yang satunya lagi seperti itu. Cuma kalau on the other hand, dari generasi lain sering memvalue diri itu berdasarkan proses gitu ya Mbak. Bukan berarti Gen Z mendiskreditkan itu, tapi terdapat perbedaan pandangan aja, generasi lain cukup memandang proses. Jadi kayak seberapa jumlah waktu dan pengalaman yang dia spend untuk melakukan sebuah hal, itulah yang menjadi benchmarking untuk seseorang capable atau tidak. Menurut aku challenges terbesar aku berhadapan dengan generasi lain tuh so far selama berbisnis itu di situ. Oke, karena memang 95% gitu ya, kalau di Photomatic sendiri itu adalah Gen Z gitu ya, jadi memang cuma beberapa aja, jadi mungkin perlakuan kurang menyenangkan harusnya aman ya Mas ya untuk saat ini di Photomatic ya, gitu. Jadi mungkin tidak mengalami kendala-kendala tersebut gitu ya, dan memang cara menyikapinya tersebut tadi dengan yang sudah Mas Dika jelaskan juga. Nah kalau dari sisi Mbak Hanifah sendiri, di Female Daily Network nih Mbak pastinya, terlihat bahwa karyawannya sendiri terdiri dari berbagai generasi gitu ya, walaupun mungkin tadi sudah dijelaskan kalau memang tidak terlalu jomplang lah ya untuk persentasenya sendiri. Menurut Mbak Hanifah, apa saja manfaat dari memiliki tenaga kerja yang multi generasi dan tantangan apa sih yang pernah dihadapi terkait keberagaman generasi ini di kantor, serta bagaimana sih cara mengatasinya? Jadi di Female Daily Network sendiri sekarang timnya ada 250 dan itu terdiri dari 9% itu Gen X, jadi aku sendiri minoritas di kantor. Terus ada Gen Y-nya, ada Millennials itu sekitar 37% dan sisanya 50% itu adalah Gen Z gitu. Dan itu bisa kelihatan juga sih dari hierarki leveling ininya ya, posisinya gitu. Yang Gen Z memang kebanyakan masih first jobbers, first managers, terus yang mid managersnya itu yang millennials, terus yang C-levelnya itu yang Gen X-nya gitu. Manfaatnya banyak banget sih aku ngerasanya di Female Daily Network sendiri kan kita udah berjalan 17 tahun ya. Alhamdulillah itu lumayan lama lah ya untuk satu perusahaan itu tuh bisa bertahan dan bukan cuma bertahan tapi juga memang growing, memang sustainable, memang profitable gitu dan selalu ada hal-hal baru yang kita keluarkan setiap tahunnya. Nah itu tuh menurut aku itu terjadi karena the beautiful diversity yang ada di tim kita sendiri gitu. Dan sesuai dengan kalau nggak salah survei yang ada dari McKinsey itu memang kebanyakan tim yang memang diverse itu 35% more likely to have income atau financial return yang memang lebih tinggi dibanding industri average gitu. Jadi manfaatnya tuh banyak. Pertama perspektif sih ya, perspektif yang berbeda tuh membuat kita jadi ter-challenge banget dari semua sisi gitu. Karena masing-masing tuh punya pendapat yang beragam gitu kan. Lebih mendalami lagi ketika kita memutuskan sesuatu, terus lebih mempelajari data lagi, lebih hati-hati lagi, dan gak ada tuh yang namanya generation bias gitu. Karena kita benar-benar harus ngelihat dari semua perspektif. Terus kita juga selalu belajar hal-hal baru pastinya dari mulai new vocabulary gitu kan, terus juga new trends, terus ya new perspective, new way of thinking dan lain-lain. Terus kita juga jadi lebih punya empati karena kita tahu yang Gen Z ini apa sih sebenarnya pain points-nya gitu kan yang harus kita fasilitasi gitu. Terus ketika kita udah punya empati, kita bisa mengerti kebutuhan satu sama lain, itu pasti trust-nya jadi tercipta di tim kita sendiri gitu. Dan tadi Pak Adam juga bilang akan jadi ada access to mentoring juga karena biar gimana pun Gen X comes with the experience gitu yang tidak dimiliki oleh Gen Z. Intinya it's good for the company in every aspect of the business. Kalau tantangannya sendiri, honestly karena tim kita tuh sangat-sangat melebur, sangat-sangat berkolaborasi satu sama lain, jadi nggak terlalu banyak tantangannya. Tapi memang yang paling kelihatan banget itu adalah waktu pandemi, di mana kita ngelihat banget yang Gen Z tuh terlihat lebih fragile gitu. Mungkin ini kayak satu perubahan yang benar-benar baru banget juga buat mereka gitu kan, di saat mereka mungkin lagi excited banget mau wisuda misalnya, lagi kuliah baru first kerjaan pertama gitu, tapi kok malah ada hal-hal seperti ini yang sangat-sangat melimitasi mereka gitu. Jadi di situ kelihatan gimana mereka tuh sangat-sangat stres gitu dalam menghadapi pandemi gitu.
Dan yang nggak usah mereka, kita semua kan juga pasti stres, kita punya mental issue sendiri-sendiri gitu, tapi mungkin kita terbiasa untuk tidak terlalu mengindahkan masalah itu gitu. Terus yang kedua yang paling besar adalah mereka tuh sangat-sangat craving for personal and professional life yang lebih terintegrasi gitu. Kalau Gen X itu kayak lebih terstruktur hari-harinya, kalau mereka tuh pengennya lebih bisa fleksibel gitu. Mereka nggak apa-apa bisa jalan-jalan ke Bali, nggak apa-apa harus buka laptop gitu. Yang penting mereka ada di Bali gitu kan, bisa kerja dari pinggir pantai gitu. Jadi flexibility itu penting banget sih buat mereka. Dan untungnya kalau di Female Daily itu lumayan fleksibel dalam arti sehari-harinya tuh memang nggak terstruktur gitu. Kita banyak sekali events, jadi banyak keluar kantor juga, banyak keluar kota juga, jadi lebih fleksibel buat para Gen Z. Dan di event-event itu juga kita banyak memfasilitasi interestnya mereka yang sangat berbeda-beda. Misalnya ada tim accounting yang suka makeup, ya udah nggak apa-apa mereka jadi makeup artis aja juga di eventnya Female Daily gitu. Ada yang memang senang tampil jadi MC, jadi moderator, yaitu kita fasilitasi juga. Ada yang senang nyanyi, boleh juga gitu. Jadi mereka tuh punya hobi apa, expertise-nya apa di luar kerjaan sehari-hari, kalau kita bisa fasilitasi, pasti itu akan kita bantu gitu. Jadi ya strateginya sebenarnya untuk menghandle the challenge, menurut aku sebenarnya kita tuh jangan terlalu mengkotak-kotakan juga sih gitu. Karena pasti sebenarnya walaupun setiap generasi itu ada karakteristiknya, at the end everyone is unique gitu kan. Jadi kayak gimana kita bisa memfasilitasi kebutuhan setiap tim member kita. Dan jangan punya predetermined assumption gitu, oh ini Gen X pasti seperti ini, atau Gen Y seperti ini gitu. Karena nanti akhirnya kebutuhan personalnya itu tidak terpenuhi gitu. Dan di Female Daily itu kita percaya bahwa semua orang intinya apapun generasinya pasti mereka pengen kerja di tempat yang dimana mereka tuh feel welcome, feel appreciated gitu kan, lingkungan yang suportif, yang rewarding dan kerjaannya tuh juga meaningful gitu. Ketika kita bisa memfasilitasi itu semua, apapun generasinya harusnya tantangan yang ada di workforce itu bisa kita fasilitasi. Oke, jadi mungkin apa yang bisa aku tarik juga kayak mungkin key point-nya adalah appreciate juga kali ya. Appreciate kita bekerja dengan multi generasi juga karena mau bagaimanapun pasti di satu company ya akan ada bermacam-macam generasi itu sendiri gitu ya. Tapi yang mungkin sangat menarik tadi ya Mas ya, kalau even kerja tapi yang penting di Bali gitu ya. Buka laptop tuh nggak masalah gitu ya. Yang penting tetap ada healing dan jalan-jalannya gitu ya. Karena balik lagi kita juga menghargai ada mungkin yang bekerja secara melihat dari sisi prosesnya, tapi ada juga yang melihat dari sisi resultnya. Nah mungkin tadi sudah ada gambaran dari sisi Mas Dika maupun Mbak Hanifa. Nah untuk Pak Adam sendiri nih Pak, apa saja sih tips dan trik untuk membangun kolaborasi yang efektif antar generasi di tempat kerja? Bisa mungkin kasih satu contoh kasus di mana keberadaan multi generasi justru membantu perusahaan mencapai tujuan dengan lebih efektif. Silakan Pak. Terima kasih. Mungkin sebelum saya ke tips dan tanya teman-teman semua gitu ya. Kira-kira ada yang tahu nggak? Ini menurut survei LinkedIn yang baru-baru ini. Mungkin ada yang pernah baca, sangat-sangat relevan saya tanyakan di sini. Dalam survei itu disimpulkan ada sekian persen boomers itu tidak pernah bicara dengan Gen Z. Ada yang berapa persen? Have a guess? 10, 20, 30, 40, 50? Ternyata angkanya 40%. 40%. Artinya apa? Ini memang tidak dijelaskan surveinya di mana. Paling tidak angka tersebut cukup mengkhawatirkan gitu ya kalau kita tempatkan di dalam konteks Indonesia, di mana dalam setahun loh ada 40% boomers ini tidak memiliki kesempatan untuk membina relationship dengan Gen Z. Alhamdulillah di tempat saya bekerja bisa dibilang nggak ada
batasan antara kami boomers, kami Gen X, kami Gen Z, millennials gitu ya. Karena semuanya kumpul jadi satu. Artinya apa? Artinya harus diciptakan kesempatan untuk baik yang boomers maupun Gen X maupun Gen Z mendapatkan exposure yang sama untuk saling bekerja sama mungkin dalam satu project, mungkin dalam satu inisiatif, mungkin memang dalam kesehariannya harus berkomunikasi gitu ya. Karena satu hal yang menjadi kunci di sini adalah bagaimana menciptakan comfort antara multi generation ini untuk saling bekerja sama gitu ya. Bagi generasi yang memang sudah senior, sudah mungkin berada di senior level, nggak ada salahnya kok untuk juga turun ke bawah, untuk coba memahami sebetulnya kompleksitas yang mereka hadapi seperti apa gitu. Sekali-sekali dengerin Gala Bunga Matahari juga apa-apa gitu lah. Jangan ngedengerin lagunya Iwan Fals gitu loh. Dengan begitu teman-teman di Gen Z, teman-teman akan lebih apresiatif bahwa bos gua mau loh, tahu loh gitu loh. Ya, baik itu dengar di Spotify atau di mana gitu. Dengan melalui hal-hal tersebut akan lebih mudah untuk membuat jembatan yang nantinya bisa saling memahami antar multiple generation ini. Mungkin itu aja kali yang sebagai pembuka. Silakan. Thank you Pak Adam, dan sebenarnya masih luar biasa, banyak sekali sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang pastinya ingin ditanyakan ke Mas Dika, Mbak Hanifah ataupun Pak Adam, tapi sayang sekali karena waktu yang terbatas dan pastinya sudah tidak sabar para audiens dan lain-lainnya, jadi mungkin kita sampai ke closing gitu ya, jadi mungkin kalau kita bisa tarik kesimpulan mau apapun generasi tempat kerja pasti kita akan bertemu gitu ya, kita tidak bisa memaksakan juga kita masuk ke satu organisasi atau perusahaan yang memang kita mau pilih gitu ya, mau Gen Z aja atau milenial saja atau mungkin baby boomer aja gitu ya, tapi memang bagaimana caranya kita untuk bisa saling lebih appreciate, meningkatkan empati kita juga gitu ya, untuk kita bisa sama-sama mencapai goalnya sama-sama gitu ya kira-kira ya. Oke, itu tadi sesi pada stage Strategic Space Gen Baby Boomer XYZ Fostering Multi-Generational Collaboration for Collective Growth. Kita sore ini pada Makari Conference 2024. Terima kasih banyak untuk para speakers atas insight-insightnya. Thank you juga untuk para audiens atas antusiasmenya.